Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan buat kita semua. Bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh kita. Pada kali ini saya harapkan anak-anakku sekalian masih tetap bersemangat walaupun di masa pandemi ini kita tidak dapat belajar secara tatap muka, namun kita masih dapat belajar dengan pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem bahan bakar bensin konvensional. Sistem bahan bakar bensin atau yang sering disebut dengan fuel system berfungsi untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Komponen sistem bahan bakar bensin yang pertama fuel tank, yang kedua adalah fuel line, yang ketiga adalah fuel filter, yang keempat adalah fuel pump, yang kelima adalah karburator. Coba anak-anakku sekalian, kita lihat komponen-komponennya. Pertama tadi fuel tank, ya. Yang kedua fuel line, ketiga fuel filter, yang keempat fuel pump, yang kelima adalah karburator. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen dari sistem bahan bakar bensin ini. Yang pertama adalah fuel tank. Fuel tank atau tangki bahan bakar ini terbuat dari plat besi, dipasang di bagian belakang kendaraan untuk menghindari bocor pada saat terjadi tabrakan, lalu dipasangkan di bagian belakang. Fuel tank ini mempunyai sekat yang disebut dengan separator. Sekat-sekatnya disebut dengan separator. Gunanya untuk mencegah goncangan saat mobil berjalan, sehingga bahan bakar yang ada di dalam tangki tidak begitu goyang kalau sudah ada separator. Berikutnya, komponen yang kedua adalah fuel line, ya. Fuel line ada 3 saluran. Saluran utama untuk mengirimkan bahan bakar ke pompa bahan bakar, ini ada 3. Yang kedua, saluran pengembali untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar ke tangki. Yang ketiga, saluran emisi bahan bakar untuk menyalurkan gas hidrokarbon ke karpal kanister, ya. Artinya gas emisi bahan bakar tidak dibuang keluar atau ke udara bebas, namun disimpan ke karpal kanister yang akan dimanfaatkan nanti ke dalam pembakaran kembali. Berikutnya adalah fuel filter. Ini saringan bahan bakar, ya. Tentu kalian sudah mengenal daripada saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar ini ada yang saluran masuk dan ada saluran buang. Nanti kalau pemasangannya jangan terbalik. Fungsinya adalah untuk memisahkan air dan debu yang terkandung di dalam bensin. Saringan itu berfungsi juga untuk menurunkan kecepatan aliran sehingga partikel-partikel yang lebih berat dari bensin akan tertinggal di dasar saringan. Berikutnya adalah fuel pump atau pompa bahan bakar. Berfungsi untuk mengirim bahan bakar bertekanan ke karburator, ya. Berfungsi untuk mengirim bahan bakar bertekanan ke karburator. Ada 2 macam fuel pump, yaitu fuel mekanik dan fuel elektrik.
artinya fuel pump mekanik yang digerakkan secara mekanik oleh mesin itu sendiri, sedangkan fuel pump dengan elektrik atau pompa bahan bakar itu digerakkan oleh listrik atau baterai, tenaga dari baterai. Jadi fuel pump dapat kita lihat bentuk atau konstruksinya seperti ini ya. Lengan ini akan berhubungan dengan rocker arm ya. Lalu ada foam fuel tank, artinya dari tangki bahan bakar. Lalu ini inlet check valve ya, inlet check valve. Lalu berikutnya ini adalah outlet check valve, artinya ini katup masuk, ini katup buang. Ini menuju ke karburator, satu lagi menuju ke fuel return atau ke pipa pengembali. Ini adalah diafragma, ini adalah oil seal. Cara kerjanya ini ya, boleh kita lihat di tayangan berikut ini. Nah, pada saat rocker arm ditekan, maka arm akan menarik diafragma ke bawah. Nah, ini diafragma tadi ditariknya ke bawah, nah, sehingga katup inlet terbuka. Ini katup inlet terbuka, katup inlet dihisapnya, nah, dan bensin terhisap dari tangki masuk ke inlet. Ya. Pada saat arm tidak ditekan, ya, pada saat arm tidak tekan atau tidak terkena benjolan, maka pegas pengembali akan ke posisi semula. Ini pegas pengembali ini akan ke posisi semula ke atas, sehingga mendorong ya, ini mendorong bensin yang ada di atas diafragma ini untuk keluar. Artinya katup outlet ini akan keluar ya, menuju ke saringan bahan bakar, lalu ke karburator. Seperti itu cara kerjanya. Sekali lagi, apabila tonjolan kam ini menyentuh lengan dari pompa bahan bakar ini, dia akan menghisap atau menurunkan diafragma ini, sehingga ruang yang ada di atas ini akan menjadi vakum ya, menarik bahan bakar yang ada di tangki masuk ke inlet atau katup masuk. Apabila tonjolan ini sudah tidak menyentuh lengannya ya, maka bensin yang ada di sini tadi atau bahan bakar yang ada di atas diafragma itu akan didorongnya. Kenapa didorong? Karena pegasnya tadi sudah kembali ya, didorongnya bahan bakarnya, sehingga katup outlet ini, katup keluar ini akan terbuka dan mengalir ke saringan dan ke karburator. Coba kita lihat tayangan atau animasi berikut ini ya. Ya, kita lihat. Nah, kita perhatikan ya. Baik, untuk pompa yang kedua adalah electric fuel pump. Electric fuel pump ini digerakkan oleh sumber arus listrik ya, atau arusnya dari baterai. Cara kerjanya, bila arus listrik mengalir ke koil ya, bila arus listrik itu mengalir ke koil, maka terjadi kemagnetan sehingga plunger akan tertarik menekan pegas. Ini plunger akan menarik pegas ya. Jika arus terputus, maka plunger akan kembali ke posisi semula karena dorongan pegas pembalik. Ya. Artinya ini dari fuel tank masuk arusnya, masuk bahan bakar, terus mengalir lalu masuk ke karburator ya. Apabila
ini koil ya, koil magnet ini dialiri oleh arus listrik sehingga plunger akan terdorong mengakibatkan bensin yang ada dalam tangki akan masuk dan keluar ke karburator. Yang berikutnya adalah karburator. Fungsinya adalah untuk membentuk dan menyediakan campuran bahan bakar sesuai dengan kondisi kerja mesin. Artinya untuk mencampur bahan bakar dan udara ya, fungsinya sesuai dengan kondisi kerja mesin. Kondisi kerja mesin itu apa? Ya, putaran idle atau langsam, putaran rendah, putaran tinggi, ya, akselerasi, deselerasi. Dia atau karburator ini harus dapat mensuplai sesuai dengan kerja mesin. Prinsip kerja dari karburator ini kita dapat melihat ya, prinsipnya sama seperti pengecatan dan penyemprotan. Nah, apabila kita hembus pipa ini, maka bahan bakar yang ada di bawah ini akan tersedot ya, akibat dari tekanan atau hembusan kita. Ya, prinsip ini sama seperti pengecatan maupun penyemprotan. Artinya waktu kalau kita perhatikan mekanik yang sedang mengecat ya, itu seperti ini dia. Begitu juga pada saat teknik penyemprotan atau obat nyamuk, semprotan nyamuk ya, semprotan nyamuk. Jadi yang disemprot itu adalah udara yang bertekanan ya, sehingga bensin yang ada di sini atau zat cair yang ada di sini akan dihembuskan. Seperti itulah prinsip daripada karburator. Ya, sekali lagi kita perhatikan. Ya, ini ada zat cair, dalam hal ini bensin. Ya, apabila kita menekan atau menghembusnya pelan, maka semburannya akan pelan. Apabila semburannya ingin kita membuat semburannya besar, maka tekanannya atau hembusan kita pun akan kita kuatkan. Nah, seperti ini. Kita menghembus, dia pelan, maka cairan itu juga akan menyembur secara pelan. Apabila kita kuatkan lagi, maka semburannya akan banyak dan sudah berubah menjadi kabut. Nah, ini sudah berbentuk kabut ya. Nah, seperti inilah prinsip daripada karburator ya. Baik, cara kerja karburator harus seperti yang saya katakan tadi, harus dapat memenuhi kebutuhan daripada mesin ya. Misalnya sistem pelampung, sistem stasioner putaran rendah harus mampu untuk mensuplai sistem kecepatan tinggi primer, sistem kecepatan tinggi sekunder, sistem tenaga atau power system, sistem percepatan, sistem choke, mekanisme idle cepat, hot idle kompensator, anti deselling, dashboard, deceleration, fuel cut off system. Semua ini harus dapat disuplai oleh karburator. Ini akan kita bahas persatu dalam sistem bahan bakar bensin konvensional. Yang pertama adalah sistem pelampung. Sistem pelampung atau float system ya, fungsinya untuk mempertahankan ketinggian. Nah, ini ada ketinggian ini. Pertahankan ketinggian permukaan bahan bakar di ruang pelampung, diperhitungkan jaraknya dengan ketinggian H. Artinya antara nozzle ini dengan ketinggian pelampung itu harus dapat stabil, jangan naik turun. Nah, itulah gunanya sistem pelampung ini ya. Bagaimanakah cara kerjanya ini ya? Cara kerjanya dapat kita lihat pada animasi berikut ini.
kita lihat ini tingginya harus stabil ya, jangan sampai nanti bahan bakar ini tidak sesuai. Nah, untuk mencegah bahan bakar itu tidak sesuai atau menstabilkan, maka digunakanlah float cam atau pelampung ya, pelampung. Sistem pelampung ini tujuannya untuk menstabilkan ya, menstabilkan daripada ketinggian antara nozzle dan bahan bakar yang ada di ruang pelampung ya. Contohnya seperti ini. Ini ada, kalau tidak ada pelampung maka ketinggiannya kan naik turun ya, seperti ini ya, tidak stabil sehingga percikan atau bahan bakar itu tidak konstan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah float chamber, artinya pelampung ya. Nah, apabila bahan bakar ini komponennya dulu ya, komponennya saya terangkan anakku sekalian. Untuk sistem pelampung komponennya itu needle valve, itu jarum ya, needle valve. Yang kedua adalah float itu adalah pelampung. Yang ketiga adalah float chamber, nah, ini ruang pelampung. Nah, inilah sistem pelampung ya. Bagaimana cara kerja sistem pelampung ini bekerja ya? Sini akan kita lihat animasi berikut ini. Nah, apabila tadi udara sudah ditekan dari sini atau mengalir, maka otomatis kan bahan bakar yang ada di ruang pelampung akan tersembur ya, seperti prinsip kerja atau prinsip penyemprotan obat nyamuk tadi atau penyemprotan pengecatan tadi ya. Nah, volume yang ada di ruang bakar ini kalau sudah disemburkan di sini tentu akan berkurang sehingga pelampung ini akan turun, menyebabkan needle valve atau jarum ini akan turun sehingga bahan bakar yang dari tangki ya, masuk ke ruang pelampung melalui needle valve. Nah, seperti ini dia akan mengisi ke ruang pelampung. Pelampung ini akan naik. Kalau sudah naik tentu akan menutup, jarum ini akan menutup sehingga bahan bakar tidak dapat lagi masuk ke ruang bakar. Artinya ketinggian itu dapat konstan ya, H tadi dapat konstan. Begitu seterusnya sampai kerja mesin ya. Saya kira sistem kerja sistem pelampung ini seperti itu anak-anak sekalian ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas sistem idle maupun sistem kecepatan rendah. Untuk kali ini sekian dan terima kasih.